Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Wakidatin Fitriani dari program studi Perbankan Syariah kelas 2H Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan melakukan storytelling tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, Pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Tata Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sembunyinya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia minta izin kepada kakaknya, PB2. Daripada lumpuh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangul berupa uang seberat 3.000 rel. Ini jatah untuk makan anak buahmu. Silahkan pergi, jawab Pakubuwono II. Kemudian malamnya ia pergi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hating, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Hating melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hating bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi dan juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono II kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Inggalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk menuliskan bagian aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Yogyakarta menuliskan dialek yang disebut bahasa Bogongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Kalau yang satu ada injih, yang berarti iya untuk Surakarta, yang satu aja injih, yang berarti iya untuk Yogyakarta. Kemudian tari. Bila Surakarta untuk gerakan gedehan hingga ke atas membuka ketiak, Yogyakarta cukup sampai dada, hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut belangkon. Yogyakarta menggunakan belangkon
yang ada benjolan di belakang, sedangkan Surakarta cukup dengan krepes. Masyarakat itu lalu terpecah dalam hal penampilan, gaya, dan klaim antara orang Surakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merincing pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Yogyakarta sekelilingnya wilayah Solo, ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Yogyakarta, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dan Pangeran Sumber-Nyawa yang dahulu membangun Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sumber-Nyawa yang dilatih Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dan memberlakannya pada Oktober 1795. Pangeran Sumber-Nyawa berhasil mengalahkan satu gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelang Lala Janisesa Sanapati yang Alaga Satria Raga Mataram ing Nagasari Surakarta Hadipangeran. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1815, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.